Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Mohon maaf ini videonya saya edit ya, karena dari kemarin-kemarin saya pun lagi pendampingan dan sekaligus lagi upaya untuk pembelaan terkait dengan klien-klien yang memang perkara yang kita jalani selama ini ya. Kan tetapi banyak juga yang mengirimi saya terkait dengan video-videonya Doktip. Nah, disinilah yang membuatnya geli sebetulnya kepada masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Di antaranya bahwasanya kemarin Doktip seolah-olah dia seperti lawyer ataupun pengacara. Nah, yang kedua, dia menjadi seorang berkaitan dengan wartawan juga, seperti wartawan. Waktu pas saat PMJ Preskon, dia bertanya, mendahului daripada media. Nah, ini dia seperti seolah-olah menjadi juru bicara daripada Polda Metro Jaya, menyatakan bahwasanya terkait dengan tidak boleh menjenguk terkait dengan hari-hari tertentu. Nah, dan melampaui daripada kewenangan, dan dia sendiri tidak sadar Doktip sebagai pelapor. Kalau dia pelapor, tadinya dia sudah yakin dan percaya dengan Polda Metro Jaya, sudah berikan kewenangan kepada Polda Metro Jaya. Akan tetapi ini dia sendiri, gestur tubuhnya Doktip sendiri tidak percaya dan yakin dengan diri dia sendiri, indikasi dugaannya tidak yakin, apalagi dengan laporan dia terhadap Dr. Richard Lee. Nah, jadi buat masyarakat Indonesia, jangan juga kalian seperti seolah-olah Doktip merasa mewakili daripada ibu-ibu ataukah masyarakat Indonesia, dan tetapi Doktip sendiri lagi kebingungan kalau Dr. Richard Lee apabila dia dibela sama kuasa hukum yang benar dan laporan dia itu cenderung abscorable atau error terkait dengan Dr. Richard Lee. Nah, karena masuk pada ranah TPPU pasal 55, dan kenapa tidak terjadi TPPU? Ini masyarakat Indonesia yang cerdas, yang pintar, yang baik, tidak akan mungkin yang namanya kita melaporkan seseorang apabila tidak ada asas klausalitas sebab dan akibat. Bagaimana orang itu mau dituduhkan terkait dengan TPPU sementara Doktip sendiri tidak menerima uang, ataukah Dr. Richard Lee tidak menyerahkan uang kepada Doktip yang indikasi dugaannya hasil daripada tindak pidana? Itu yang dimaksud dengan TPPU. Berarti secara tidak langsung apakah Doktip mengharapkan Dr. Richard Lee untuk mengeluarkan dana? Karena beberapa hari ini Doktip sudah mulai lagi nih kumat ngomongin masalah harta kekayaan dan juga uang milik orang lain. Berarti secara tidak langsung mau kumat-kumatan lagi nih, ngomongin angka-angka terus. Nah, jadi buat masyarakat Indonesia, khususnya para owner-owner skincare, apabila Anda sudah dikonfirmasi dan juga dihubungi oleh tim-timnya Doktip, nggak usah khawatir, carilah lembaga yang memang spesialis. Dan sekaligus kepada pihaknya Doktip, dia sempat bersumpah bahwasanya dia tidak menggunakan buzzer, dan juga Doktip tidak melakukan endorse-nya free, yang seperti ada video testimoni yang dilakukan oleh brand owner. Nah, memang bukan Doktip yang memang menggunakan buzzer ya, tapi timnya itu yang melakukan. Nah, dan juga yang berkomunikasi kepada owner-owner itu bukan Doktip indikasinya, karena sudah ada nih data yang masuk juga bahwasanya yang melakukan komunikasi itu adalah asistennya Doktip. Jadi memang tidak langsung bersinggungan kepada person to person, tapi memang ada tim yang memang disiapkan juga untuk Doktip berkomunikasi dan komunikasi kepada para brand dan owner-owner skincare. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia.